Inilah ibadah terpanjang seumur hidup, yaitu pernikahan atau menjalani mahligai pernikahan ya. Dan tentunya karena ibadahnya sepanjang hayat, memang perlu belajar, banyak belajar ya. Kalau menurut kami dari sisi ilmu neuroscience, izin menjelaskan dari sisi ilmu neuroscience, karena sekarang banyak sekali alat-alat yang ditemukan untuk bisa mendeteksi otak manusia. Bukan hanya otaknya ada otak besar, otak kecil, tetapi rupanya ada program-program berbeda yang Allah ciptakan antara laki-laki dan perempuan. Itulah harus saling bekerja sama ya. Kalau kita mengatakan bahagia, mari kita sama-sama lihat dulu definisi bahagia ya. Jadi bahagia ini para ahli mendefinisikannya seperti ini. Suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan ya satu kecukupan atau rasa cukup. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada rasa cukup, itu juga sudah tanda bahagia ya. Kemudian rasa syukur, itu juga tanda bahagia. Senang karena bisa berbagi senyum, berbagi jasa, berbagi ilmu, berbagi materi, itu juga tanda bahagia. Dan ya, merasakan kepuasan dan juga kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Intens ini maknanya bukan selalu, jadi lebih kepada maknanya lebih sering. Karena dalam 7 hari tidak mungkin kita 7 harinya itu selalu senang, gak mungkin. Karena ini adalah kehidupan manusia yang dinamis ya, jadi penuh ada nuansa-nuansa emosi lainnya ya. Dan tentunya bahagia ya dipenuhi berkah Allah. Dan definisi berkah Allah ini adalah bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Saya setiap datang ke suatu tempat ini, saya sudah melihat atau merasakan bahwa sesungguhnya keluarga kita semua atau Bapak Ibu sudah masuk kategori bahagia. Ya, tinggal kita mengulang-ulang saja atau kita belajar mungkin hal baru untuk ya melanggengkan kebaikan-kebaikan ini. Jadi posisinya seperti itu. Ya, nah kalau ditanya bahwa kenapa antara ekspektasi dengan realita ini ada banyak juga perbedaan-perbedaan, itu sangat wajar karena suami istri ini banyak perbedaan. Ya. Beda bahwa pria dan wanita saja ini sudah luar biasa, banyak bisa membuat konflik ya. Belum nanti beda usia, beda watak, dan uniknya suami istri itu Allah pertemukan wataknya tidak sama. Justru wataknya ya dia tidak sama dan berpola agar menjadi soulmate, belahan jiwanya ya. Kemudian ada beda budaya dan juga ada namanya beda penyampaian bahasa kasih sayang ya. Kadang istri merasa suaminya kok gak sayang sama aku gitu, padahal menurut suami saya sudah sayang sama kamu. Nah, penyampaian ya ungkapan kasih sayang ini yang memang karena beda, kini yang terasa menjadi sebuah konflik. Padahal ya memang sengaja Allah bedakan antara suami istri agar bisa saling ya mensupport atau saling ya betul-betul memberikan soulmate atau belahan jiwanya ya. Beberapa kasus 10 tahun terakhir kami bukan hanya mengurus narkoba juga, izin menyampaikan, kami juga mengurus masalah-masalah bukan hanya KDRT tetapi lebih lagi kepada masalah LGBT ya. Ini adalah perubahan rasa sayang, rasa cinta yang kepada jenis yang sama. Ini lebih repot ya, dibanding urus penyimpangan yang lain. Ini susah sekali. Maka karena sama jenis kelaminnya, sebetulnya korban-korban LGBT, kalau kami ajak anamnesis atau kita ajak wawancara, mereka bosan sebetulnya karena punya pasangan yang sama jenis, bosan. Tetapi
karena sudah terlanjur mereka merasa ada hal yang berbeda di dirinya, maka mereka meminta kalau sudah bosan pasangannya ini, untuk kalau mau pisah, carikan pasangan dulu, baru boleh pisah. Ini juga makanya propaganda dari komunitas LGBT semakin menjadi-jadi agar banyak orang yang masuk di dalam komunitas tersebut, sehingga apabila bosan, waktu mengganti-gantinya itu lebih mudah mencarinya dibanding dulu. Kalau dulu itu kalau sampai ditinggalkan itu bisa dikejar, bisa diancam, bisa dibunuh. Kalau sekarang kalau bosan, ya udah kamu mau ganti, ya carikan dulu saya. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Nah, artinya kita bersyukur dulu bahwa kita memang berbeda, dan inilah yang nanti akan tambah merekatkan cinta, insya Allah. Dan hari ini saya izin juga menjelaskan beberapa apa yang perbedaan-perbedaan, sehingga kadang-kadang mudah-mudahan dengan jembatan ilmu ini kita saling memahami, saling mengerti, ya. Baik, sebetulnya memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Izin di Al-Quran surat Ali Imran ayat 36, "Walaysa dzakaru kal untha," dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini diteliti oleh banyak ilmuwan seluruh dunia, dan memang terbukti dari program di otaknya beda. Kalau kita belajar anatomi otak, ini seperti ini, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian otak terbelah dua, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Jadi diteliti oleh ilmuwan pada tahun 1999 di Institut Psikiatri London. Ilmuwan ini kaget, terperanjat bahwa perbedaan yang mencolok yang pertama kali ditemukan itu adalah lokasi bahasa. Jadi seperti ini kurang lebih gambarannya. Ini otak laki-laki yang male, otak perempuan female. Jadi ilmuwan mendapati bahwa lokasi bahasa dan bicara laki-laki ada di otak kiri bagian belakang. Boleh Bapak itu pegang dulu? Nah, di bagian kiri sini. Ibu perlu tahu tuh ya di sini. Adapun perempuan, otak bicaranya, lokasi bahasa bicaranya kiri belakang dan kanan belakang. Boleh pegang Bu dua-duanya? Di situ Pak. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, perempuan lebih pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Izin ya Pak. Itu fitrah, ya. Kemudian para ilmuwan tidak sampai di situ, mereka ingin menghitung perkataan, kata, vokal, gerakan, ya. Jadi didapati rupanya laki-laki kalau sehari mengatakan antara 2000 sampai 4000 kata, 1000 sampai 2000 bunyi vokal, 2000 sampai 3000 gerakan tubuhnya. Dan kalau dijumlahkan, komunikasi laki-laki rata-rata 7.000. Tetapi ada juga laki-laki yang wataknya pemikir, atau orang bilang introvert, mungkin ya, lebih banyak dia berpikir, sehingga yang keluar itu hanya sekedar 5.000. Ada juga laki-laki yang watak ekstrovert, pembicara, itu bisa kalau dihitung 9.000, tapi rata-rata 7.000. Nanti cek Bapak yang mana Ibu? 5.000, 7.000. Baik, sekarang gantian Bapak cek istri Bapak ya. Kami perempuan Pak, setelah dihitung-hitung dalam sehari komunikasi kami rata-rata 20.000 kata. Gimana Jenderal? Betul Jenderal? Ya, ini kami karena lokasi bahasanya kiri dan kanan. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya. Yang pendiam 16.000 kata, yang aktif bicara 24.000 kata. Nanti Bapak cek Ibu yang mana ya Pak? Dan penelitian berikutnya mengatakan perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi mohon izin,
kasih kesempatan ibu bicara supaya tidurnya nyenyak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya ini yang sering ada konflik, ya Pak. Kami biasanya para istri itu senang kalau suami datang, menunggu-nunggu suami datang. Kalau di Jakarta pasti malam karena ada ganjil genap. Harinya ganjil, mobilnya genap, pasti suami-suami itu sampai di rumah jam 11 malam. Saya senang tuh kalau suami datang. Dan uniknya, ini kami nggak bisa ngerem omongan kami, Pak. Suami baru datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kami ingin cerita. Ayah-ayah, Masya Allah di lampu, Masya Allah, ibu-ibu bayangannya cantik-cantik, baik-baik. Itu kita ngomongin gitu kan, Bu? Dan suami saya pasti jawabnya cuman, sama Bu, berarti ibu tinggal sendiri. Apa izin Pak, dulu jengkel ngerti ilmunya ini. Saya baru paham kenapa laki-laki malam hari bicaranya ya. Karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Jadi tinggal sisa kuota. Dulu ini bisa bertengkar, tapi sekarang nggak perlu. Kenapa? Karena saya mau tidur nyenyak. Jadi biarkan, jadi suami saya membiarkan saya bicara dan saya sudah tidak marah lagi pada saat cuma jawab ya, sudah tidak marah karena saling mengerti, ya seperti itu. Dan sering juga marahnya istri atau keselnya istri gara-gara komunikasi lewat gawai atau gadget. Izin Bapak, ibu-ibu pasti panjang chattingannya dan Bapak cuma jawab oke. Itu lagi yang bikin kita kesal. Bu Nuri, waktu dulu zaman SMS itu kan juga mulai ya, kita SMS panjang lebar, laki-laki jawab oka. Dulu belum ngerti ilmu ini. Ilmu ini masuk di Indonesia dalam bentuk jurnal tahun 2006. Menikah 92, Bu. 92 sampai 2006, kan hanya begini saja. Jadi kalau saya SMS dijawab oka, mulai kesel. Apa saya pikir, Pak? Tuh kan, ya udah nggak sayang lagi sama aku. Tapi sekarang setelah tahu ilmunya, dijawab oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Ada saya lewat, kenapa Bu? Oka doang bapakmu tulis. Jadi nggak usah marah gitu kan. Tapi kalau pagi seperti ini, tadi saya sebelum turun di ruangan ini di mobil, ya saya izin lagi, ya. Ya, mohon doakan sebentar lagi saya sampai dan nanti seminar. Kalau jam segini Bu, masih panjang jawabannya, bukan oka. Apa dia tulis tadi? OKEY. Paling enggak agak panjang daripada oka. Tapi alhamdulillah ada kalimat berikutnya. Apa dia tulis tadi? Jaga kondisi. Ya Allah. Pak, ibu-ibu dijawab WA-nya panjang gitu aja udah melayang-layang. Itu HP langsung taruh di dada, Bu. Itulah ya. Begitu juga kalau ibu punya anak laki yang sudah merantau, ibunya nasihatin panjang lebar, anak laki cuma jawab begini. Udah masuk marah, Bu. Ibu langsung bilang, ya Allah, laki banget. Kayak gitu. Izin Pak, kami karena stoknya banyak, itu bawah sadar kami menulis panjang. Semua kami tulis, Pak. Bahkan ketawa, perempuan pasti ditulis semua. Hehe titik gitu. WK. Maaf ya Pak, itu bawah sadar. Bapak-bapak ketawa, zaman dulu belum ada emoticon. Bapak-bapak tulis ketawanya cuma begini, HE angka 3. Itu disyukur tuh. Berarti Bapak ketawa. Ya, sekarang ada emoticon. Laki-laki cukup begininya 1 kali, perempuan nggak cukup Pak, kadang 5. Emoticon love-nya juga 5. Itu Bapak sadar buat untuk tadi paling tidak mengeluarkan 16.000 kata. Dan ini sebetulnya komposisi seperti ini dari dulu begini. Hanya yang membedakan lifestyle. Zaman dulu mungkin oma, uti, nenek kita ya, 20.000 juga, tetapi anaknya lebih banyak dari kita, kan? Berapa kira-kira?
ada alat bantuan elektronik. Kalau sekarang nyuci kan tinggal pencet satu kali gerak kan. Zaman dulu kalau nyuci kan 1, 2, 3, pakai baru satu baju. Ya, setrika sekarang tinggal pasang listrik udah langsung panas. Zaman dulu pakai apa bu? Nyetrika bu? Pakai apa supaya panas di kipas. Ini aja udah berapa gerakan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20.000 itu cukup. Masak sendiri karena nggak ada yang bantuin, nyapu sendiri gitu. Dan juga bapak-bapak zaman dulu ya, terutama misalnya di hampir semua daerah, sampai di rumah tidak malam sekali seperti tadi yang saya ceritakan jam 11 malam. Kadang jam 5 sudah pulang ya. Sehingga 7.000 kata masih ada sisanya, masih ada stoknya. Ibu-ibu juga 20.000 kata belum ya, tidak lagi banyak berlebih. Makanya klop jadinya. Itulah suami istri zaman dulu punya budaya senang ngobrol di depan rumah. Makanya ada kursi kan di depan rumah. Bapak baca koran, ibu sambil ngerajut, ngobrol sesekali, kan gitu. Jadi ini yang berubah adalah berbeda adalah lifestyle-nya. Tetapi jumlahnya tetap seperti ini. Ya. Kemudian Bapak izin, perempuan ternyata memang perlu bicara. Perempuan. Kenapa? Karena otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan itu nanti di otaknya terus berputar sampai dia ungkapkan, baik secara verbal atau tulisan sebetulnya. Makanya zaman dulu, kalau kita masih ingat ibu, belum punya suami, tapi kepengen menceritakan, terus belum ada media sosial, ibu ceritanya di mana bu? Buku diary, betul kan? Iya. Dan yang boleh baca hanya ibu seorang. Makanya buku diary ibu gembok. Gemboknya kecil. Yang hanya tahu isinya hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi perempuan, satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Sehingga saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Jadi ini mudah-mudahan nanti Bapak juga mengerti, Ibu mengerti, bahwa rupanya perempuan, Bapak izin, kalau curhat itu ternyata hanya ingin disimak saja. Bapak cuman bilang, sambil ngangguk-ngangguk, kita udah puas sebetulnya. Tapi ibu harus tahu, otak laki-laki diciptakan Allah, otak tanggung jawab atau otak solusi. Maka laki-laki apabila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Ini yang bikin berantem nanti. Karena istri nggak pakai solusi suaminya, Pak. Contoh paling gampang misalnya, ibu pernah curhat sama suami karena sakit kepala. Ayah, aku sakit kepala. Pernah gitu, Bu? Apa kata suami? Nah, solusi bukan itu minum obat. Cuma Pak, ibu-ibu kalau sudah bilang sakit kepala, itu sesungguhnya sudah minum obat. Jadi kalau Bapak suruh minum obat, ibu langsung merasa minum obat apa lagi aku minum, semua udah aku minum gitu. Dan kami uniknya, ya, waktu curhat tidak hanya hari ini saja, minggu depan bisa kami ulang, Pak. Karena kami memang otak kami itu tadi masalah berputar-putar sampai diomongin lagi. Muncul lagi berputar-putar diomongin lagi. Makanya sering ada istilah karena perempuan ahli sejarah ya. Ya kan tadi. Jadi supaya ini menjadi sesuatu yang mengasihkan dan bikin bahagia, asal suami ngerti bahwa oh istriku hanya pengen curhat saja, tidak usah dikasih solusi. Dan ibu juga, seandainya pun Bapak berikan solusi, ibu harusnya gembira. Ibu harus bilang, ya Allah, suami aku cinta aku gitu. Karena laki-laki otak tanggung jawab. Kalau dia dengar curhatan, pasti selalu mau bantu istrinya. Cuma berantemnya nanti jadi debat kusir. Pagi-pagi ibu siapa yang antar sekolah anak lagi-lagi? Ada bu? Apakah naik motor ataukah naik mobil? Pernah ibu sesekali cerita sama suami, ayah aku capek setiap pagi ngantar anak, pernah gitu bu? Terus apa kata suami? Kalau misalnya naik mobil ya, kata suami, ya sudah kita pakai supir. Nanti kita marah bu, supir mendingan gajinya buat
Ketemu lagi. Jadi nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Untuk mensiasati ini, maka ibu setiap mau curhat harus bikin pengumuman, disclaimer. Ayah, maaf, aku cuman curhat aja, denger aja, gitu. Papa, aku cuma mau curhat doang, dengar aja. Karena laki-laki itu sebetulnya capek mencarikan solusi buat ibu, tapi ibu nggak pakai. Apalagi pulang kantor. Ya. Suami saya, waktu saya beritahu seperti ini, dia baru mengerti. Oh, jadi kamu tuh nggak perlu solusi? Iya. Ya Allah, saya capek-capek cariin solusi, kamu nggak pakai. Makanya dia sekarang kalau saya mau curhat, ayah curhat doang. Oke. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Walaupun saya tahu dia nggak dengar, tapi nggak apa-apa, karena saya mau mengeluarkan 16.000 kata tadi, gitu, ya. Malah suami saya sekarang makin mahir, makin pintar. Kalau saya tidak sempat bilang, ayah, saya hanya curhat doang, malah dia yang tanya sama saya kalau saya sudah mulai curhat. Dia begini, sebentar, ini mau pakai solusi atau tidak? Kayak nanya, ini mau pakai bawang goreng atau tidak? Saya langsung bilang, nggak usah, dengar saya. Jadi ini yang bikin asik nanti, ya, ini yang bikin asik. Laki-laki beda ini. Laki-laki bila ada yang dia pikirkan, atau rata-rata laki-laki apabila sampai satu rumah, ya di rumah, dia ada waktu-waktu yang seperti ini. Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Penelitiannya adalah ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, kayaknya nonton TV tapi nggak nonton, kayaknya buka laptop tapi nggak fokus di situ, ya. Atau kadang dia duduk saja sambil ya kepalanya ke bawah, atau beberapa seorang suami atau bapak-bapak yang memang ya merokok, ya, sambil duduk di satu tempat merokok, itu sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan mereka, ya, mereka sendiri di dalam kepalanya. Dan pada saat seperti ini tidak suka ditanya-tanya oleh istrinya, bahkan tidak suka ditemani istrinya. Izin Bapak Ibu, saya dulu clear. Sewaktu saya lihat suami saya seperti itu di kursi, saya tanya sama suami saya, ayah capek ya? Dia sebetulnya sudah bilang, iya. Harusnya saya kasih minum saja sama makanan kecilnya, habis itu tinggal. Cuman dulu Pak, saking pengennya mau jadi istri yang baik, istri soleha, dan seperti otak perempuan ingin kalau ada masalah dipancing untuk cerita, malah saya tanya-tanya terus. Malah saya datangi dia, misalnya ada di sini, saya begini ngomongin, kenapa sih ayah mau ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Ibu tahu suami saya bilang apa? Diam. Waktu itu karena belum tahu ilmunya, itu stress set semeringnya, atau tangannya pin. Gitu. Tapi sekarang karena sudah mengerti, saya tidak lakukan itu. Bahkan pada anak laki-laki yang seperti ini kondisinya, itu tidak usah ditanya-tanya. Sedang apa mereka? Mereka sedang memikirkan permasalahan-permasalahan yang telah lewat. Kalau anak sekarang bilangnya mereview, dan sedang merencanakan apa yang akan dilakukan, dan tidak suka ditanya-tanya. Laki-laki purba zaman dulu juga begitu. Setelah dia berburu, hasil buruannya dikasih istrinya, kemudian istrinya menyanyi itu hasil buruannya, kemudian kemana laki-laki purba pada saat itu? Naik ke atas batu untuk menyaksikan matahari terbenam. Padahal sebetulnya karena belum ada TV kan, jadi dia melihat. Sambil melihat itu, dia mereview tadi lokasi buruannya apa bahayanya, dan besok harus di mana. Kalau masalah ini sudah dapat alternatif solusinya, baru mau dia ceritakan pada pasangannya. Jadi buat kita ibu, tunggu saja. Insya Allah nanti suami akan cerita. Apakah malam itu, apakah besok, apakah minggu depan, ataukah tahun depan. Pokoknya ibu tunggu saja. Karena laki-laki apabila ada yang ingin dia ceritakan sama istrinya, mereka harus sudah siap jalan keluar. Jadi pada saat istri tanya, jadi jalan keluarnya apa ayah? Laki-laki sudah dapat. Dan dia ceritakan pada istrinya. Begitu juga anak laki-laki.
Suatu ketika anak saya takut, waktu zaman masih taksi bukan Grab, bukan Grab gitu ya. Saya lagi duduk-duduk, terus dia datang sama saya. Ibu, HP aku ketinggalan di taksi. Saya langsung berdiri, saya bilang apa? Cepat cari nak, cepat cari nak. Apa dia bilang? Udah 2 bulan yang lalu. Kenapa baru kasih tau ibu? Aku kan cari solusi dulu, aku pikirin di mana hilangnya, terus aku ingat itu di taksi, aku nggak tahu tadi nomor berapa, cuma tadi sempat ngomong sama tukang taksinya ada di pukul A, aku datang ke sana, cari dulu, itu perlu waktu. Aku juga lihat ibu kapan enaknya diajak bicara, itu perlu 2 bulan. Nah, ini yang terjadi, ini yang sering juga membuat ya, karena kita tidak tahu tentang mata laki-laki, bertengkarnya di sini. Jadi mudah-mudahan ini yang membuat nanti insya Allah kita sanggup mengerti. Kemudian ada perbedaan mata. Perempuan bicara senang dengan kontak mata dan dilihat wajahnya, Pak. Sementara laki-laki ya kurang suka kontak mata. Kalau kita bicara sama anak laki-laki ibu atau bicara dengan suami, itu tatapannya cuma tahan 5 detik. Ya. Kenapa begitu? Karena putih-putih mata atau sklera mata pada perempuan ternyata lebih lebar. Ya, sklera mata yang ini, yang putih-putihnya ini dibanding pria. Karena sklera mata perempuan lebih lebar, ini yang membuat perempuan kalau bicara selalu lihat mata atau selalu lihat wajah. Ibu, siapa yang punya anak perempuan? Kalau ibu mau ambil hatinya anak perempuan, pada saat anak perempuan cerita sama ibu, bicara sama ibu, tolong ibu lihat wajah. Anak perempuan tidak suka pada saat dia cerita, ibu atau kita sambil mengerjakan yang lain-lain, tidak suka. Saya sampai sekarang belajar, kalau dia lagi cerita, saya taruh HP saya. Sambil saya lihat wajahnya, ngangguk-ngangguk sedikit. Kadang saya nggak ngerti dia ngomong apa, semuanya ngangguk-ngangguk. Itu latihan. Kecuali pada saat dia cerita, ayahnya yang telepon atau ayahnya WA, kelihatan dari notifikasi, maka kita bilang sama anak perempuan bahwa sebentar ya nak, ayah telepon, ibu jawab dulu. Karena anak perempuan sejak kecil harus tahu bahwa seorang istri apabila berhadapan dengan suami dan anak di waktu bersamaan didahulukan suami, kecuali anaknya masih bayi. Jadi anak perempuan saya udah mengerti, lagi ngobrol tiba-tiba ayahnya telepon, dia langsung lihat oh ayah, udah dia tungguin. Tapi kalau yang lain telepon nggak usah diangkat dulu. Bahkan kalau rumah sakit tempat saya bekerja, saya sejak 2003 alhamdulillah bisa bekerja di rumah sakit Bayangkara selama Polri yang ada di Pasar Jumat, dibikin unit narkoba di sana sampai tahun lalu, dan tahun ini kami buka juga unit narkoba di rumah sakit Bayangkara Brimob 82. Itu kalau rumah sakit telepon untuk melaporkan pasien-pasien kami Bu, atau tempat rehab kami telepon, kan pasien narkoba unik-unik ya laporannya dari perawat. Dokter, pasiennya kabur. Dok, pasiennya loncat dari lantai 3. Itu tuh pesannya gitu kalau perawat-perawat telepon saya. Tapi kalau sedang bicara sama anak perempuan, saya lihat rumah sakit telepon, saya nggak angkat dulu. Saya selesaikan dulu bicara dengan anak perempuan ini. Dalam hati saya, biarin tuh pasien kabur-kabur deh. Daripada anak saya kabur, loncat-loncat deh, daripada anak saya loncat. Karena anak perempuan itu perlu ini untuk kita ya mengambil hatinya dan dia merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Cukup. Tapi kalau anak laki-laki beda. Jadi anak perempuan, walaupun sudut mata anak perempuan ibu kayaknya agak sipit, tapi putih-putih matanya anak perempuan ini dia lebih lebar dibanding saudara laki-lakinya. Laki-laki lebih sempit. Kayaknya laki-laki kurang suka kontak mata. Karena ya putih-putih matanya lebih sempit dibanding saudara perempuannya. Maka ibu kalau bicara sama anak laki-laki nggak usah ribut soal mata ya Bu. Karena banyak ibu-ibu kalau ngomong sama anak laki, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Anak laki-laki cuma tahan ditatap 5 detik Bu. Kalau ibu ngomong sama anak laki-laki lebih dari 5 detik, ya itu mukanya udah nggak bisa lagi lihat ibunya, pasti lihat macam-macam. Lihat tembok lah, atau sambil goyang-goyang. Nanti ibu marah kan? Yang sopan kalau bicara sama bunda, lihat muka bunda lagi. Pas anak laki lihat lagi, 5 detik kita lihat, lebih dari 5 detik, dia begini lagi. Akhirnya 30 menit cuma lihat bunda, lihat bunda. Nasihatnya nggak ada. Jadi anak laki,
Kalau ibu mau anak laki lihat wajah ibu cukup lihat 5 detik, habis itu nggak usah lihat kok. Saya biasanya kalau bicara sama anak-anak laki-laki saya, itu saya ada kertas, saya tulis, Mas Nana, minggu depan uang jajan sekian. Sambil saya nulis, anak laki-laki lihat wajah saya. Bisa gitu Bu? Siapa yang punya anak laki-laki Bu? Iya, sering kayak gitu Bu? Lihat bunda. Begitu juga sama suami atau sama bapaknya ya Bu. Karena ini, ya, putih-putih matanya laki-laki itu lebih sempit dibanding perempuan. Ya, itu juga saya udah tahu 2006. Padahal belajar anatomi dulu waktu kuliah sejak 87. Cuma tahu oh ini sklera, ini kornea, ini ya, retina. Baru di dunia diteliti bahwa putih-putih mata itu mempengaruhi. Jadi perempuan karena lebih lebar ya sklera matanya, makanya perempuan tahan lama kalau bicara tatap mata. Laki-laki cuma tahan sekitar 5 detik saja. Maka ibu kalau ngomong sama bapak, banyak perempuan-perempuan tuh cerita sama saya, Bu Esa, saya suka tersinggung. Kenapa? Sekarang kalau saya ngomong sama suami saya nggak mau lihat saya. Saya bilang, ibu kelamaan lihatnya. Maksudnya, nah saya ceritakan lagi. Bapak-bapak nggak tahan ibu kalau ibu ngomongin lihat matanya lebih dari 5 detik, apalagi soal duit. Ayah tahu nggak? Sekarang semuanya naik, terus mata kita mendelik-delik gitu Bu. Oh, setelah 5 detik dia lihat demo, lihat HP, lihat TV. Maka kalau ibu mau ya romantis, nah, ini kan perlu ya kita bikin romantis ya. Seperti ini, saya belajar dari sini. Ini suami istri. Ya. Jadi istri kalau mau nangkap suami cukup 5 detik saja, habis itu tunduk. Nah, laki-laki yang menjadi suami kalau istrinya nggak liatin matanya, dia sedang lihat muka istri. Bapak ya Pak izin sama-sama belajar kita di perempuan. Sejak tahun ini saya juga begitu sama suami. Jadi kalau ngomong sama suami, saya akan panggil suami saya kan Mas Toto kan. Mas, aku mau bicara. Terus dalam hati saya itu 1, 2, 3, 4, 5 terus tunduk. Jadi gini loh Mas. Ya, kita lihat sekali lagi ya nih. Tuh 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Gitu. Tapi ibu kalau mau pakai cara ini, pastikan dalam keadaan cantik. Jangan rambut lagi berantakan, salon pas di leher, bucah-bucah. Ibu sok-sokan nunduk-nunduk gitu. Suami langsung astagfirullah. Ya Bu ya? Iya. Ya berantemnya karena gini. Karena ibu merasa dulu aja waktu di awal-awal, apalagi waktu sebelum nikah, waktu dilamar, ya mungkin zaman dulu ya, waktu pendekatan, kayaknya dia selalu liatin aku. Kenapa sejak nanti sudah nikah dia nggak pernah mau lihat muka aku? Ya karena kita ngomongnya lebih dari 5 detik Bu. Jadi kembali lagi harus seperti dulu. Bisa Bu? Bisa nggak Bu? Betul? Insya Allah ya. Tuh lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Ini yang namanya kita bikin nih. Karena romantis itu perlu dibikin, bukan bawaan lahir ya. Dan kalau sudah tahu nah ya Masya Allah. Apalagi rupanya retina, sel kerucut retina mata perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Makanya ini gini, perempuan kalau lihat ke depan pasti matanya lebar. Laki-laki pas lihat ke depan ibu itu lebih jauh dari pandangan matanya perempuan, cuman kanan kirinya tidak lebar. Boleh saya minta izin untuk ibu-ibu saja, boleh tangan kanannya ke depan Bu, buat ibu-ibu saja ya Pak, buat perempuan. Ibu lihat tangan ibu ya. Sekarang saya tanya, apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kiri? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Masa sih? Ibu nanti di rumah jangan paksa suami ya. Coba Pak, nggak usah. Karena ini penelitiannya sudah internasional. Nggak usah. Laki-laki inilah yang disebut mata berburu atau mata hunter. Ya. Sel kerucut matanya tidak sebanyak perempuan, tapi kalau lihat ke depan lebih panjang
dari perempuan. Perempuan ini disebutnya mata penjaga sarang atau nest keeper. Ya, ibu pernahkah lagi masak, matanya di kompor, kemudian tikus lewat, ibu lihat? Mama, kami begitu pak, mata ke kompor, maaf ada cowok lewat, ada tikus lagi, kami lihat, walaupun matanya tetap di kompor, sambil ngedumel, ya Allah itu tikus kan gitu. Atau ada orang datang, kami lihat, walaupun mata kami ada di depan. Ini makanya disebut mata penjaga sarang, karena mereka memang perempuan secara fitrahnya diminta untuk lebih jago ya mengerjakan sesuatu di dalam ruangan sebetulnya. Ya penjaga sarang atau penjaga rumah kan nggak perlu lebar kan, nggak perlu panjang kan. Tapi laki-laki memang mata berburu. Sekarang memang berburunya tidak di hutan, tetapi antara gedung ke gedung, antara kantor ke kantor. Makanya laki-laki biasanya naik mobil itu matanya bisa jauh. Bertengkarnya di mana dengan suami istri? Saya kalau berdua sama suami lagi jalan-jalan, Bu. Kemudian apabila gedung yang kita tuju, ya, suami sudah bisa lihat dari jauh. Apa kata suami? Itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Saya nggak bisa lihat loh, Bang. Mana sih? Karena kita ke depannya tidak panjang. Apa kata suami? Itu. Mana sih? Itu. Situ udah mulai nggak enak. Yang makin gak enak kalau komen suami adalah, masa gitu aja gak lihat? Yang itu. Dulu belum ngerti ilmu ini, jadi diam saja Pak. Sekarang karena sudah mulai ngerti, kalau dibilang masa gitu aja gak lihat, apa saya jawab? Maaf ayah, aku perempuan banget. Karena memang matanya tidak panjang. Ya. Ini juga yang sering terjadi pada saat laki-laki sedang bawa mobil dengan mata yang panjang lurus, jadi menguasai bidang sampai depan. Apabila di depan sedang macet, di depan lagi lapang, makanya laki-laki akan tiba-tiba bawa mobilnya dengan cepat. Dan kalau ada perempuan di sampingnya, otomatis juga perempuan komennya apa? Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, awas, 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 awas. Karena mata kami Pak, yang lebar seperti ini, pada saat Bapak ngebut, terasa mobil ini ingin nyamber kanan kiri. Makanya kita selalu bilang, awas, 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 awas. Buat laki-laki kalau komen kita awas, 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 itu mengganggu, Bu. Termasuk anak laki-laki. Siapa anak laki-laki ibu yang sudah bisa bawa mobil? Ya, kemudian dia yang nyetir, kita di sampingnya dan kita bilang awas, 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 itu sering kesel. Anak saya kalau saya udah bilang awas, 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 apa dia bilang? Ibu tidur aja. Biarkan nanti sampai saya bangunkan. Tapi setelah tahu ilmu ini, saya mencoba tidak tidur, tapi saya tahan tidak usah komen. Dengan cara tutup mulut, kalau perlu karena kalau tidak pasti keluarnya awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Makanya perempuan kalau bawa mobil, itu selalu hati-hati. Karena matanya merasa lebar, bisa ngelihat, bisa nabrak kanan kiri. Jadi dia hati-hati. Jangan tabrakan perempuan. Sebetulnya. Cuman sampai di rumah kalau habis bawa mobil capek sekali. Karena otaknya harus lihat kanan kiri, tapi harus juga jalan ke depan. Karena ini pada saat perempuan sedang bawa mobil di luar rumah, ini berarti sedang pekerjaan khusus. Karena jagonya perempuan di dalam ruangan. Baik Bapak Ibu, ini tadi masalah sudut mata. Ya. Jadi laki-laki memang lebih mahir atau lebih jago untuk di luar rumah, dan perempuan memang punya keutamaan keahliannya untuk ya berada di dalam ruangan atau rumah untuk menjaga sarang. Nah, tadi kemampuan laki-laki waktu di luar ruangan, di luar rumah bisa melihat dengan lurus panjang gitu ya. Dan nanti yang akan jadi masalah lagi kalau di dalam rumah pada laki-laki apa? Yaitu susah cari barang. Nah, itu laki-laki. Anak laki-laki ibu ya, pada saat dia cari sesuatu yang ada di samping-sampingnya, memang mereka tidak lihat, karena mereka lihatnya ke depan. Jadi kalau misalnya, Bunda, gunting mana gunting? Padahal ada di sampingnya, tapi dia nggak lihat karena dia lihatnya ke depan. Begitu juga suami Bu, begitu juga bapak-bapak Bu. Suami saya sering sekali kalau buka kulkas cari telur Bu, telur. Ibu biasanya telur taruh di mana Bu? Pintu kulkas. Itu suami nggak lihat,
karena ada di samping. Nanti mulai tuh, Bu, telur mana? Saya dari dapur teriak, ada ya di kulkas. Nggak ada. Nanti kita lihat lagi, ada ya? Nggak ada. Akhirnya cepat-cepat kita bantu dia kan, Bu? Suatu saat, nih langsung ke pintu kulkas. Ini saya bilang gitu kan, apa kata suami? Loh, kok ada? Gitu. Saya bilang emang dari kemarin di situ. Cuman karena matanya lurus, ya itu nggak lihat. Begitu juga anak laki, Bu, susu ultra di mana? Ada di kulkas, Nak. Nggak ada, Bu. Ada, Nak. Sering begitu ya. Dan pada saat perempuan membantu anak laki-laki dan suami, sering juga komennya yang tidak disuka mereka. Apa, Bu? Ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut gitu. Dan laki-laki tersinggung kalau dibilang makanya cari pakai mata kan gitu. Dan tersinggung, Bu, karena sesungguhnya bapak-bapak sudah cari pakai mata, cuman bapak juga nggak tahu kalau mata bapak lurus. Jadi bagaimana untuk mensiasati ini dan tidak bikin bertengkar dan semakin bahagia, semakin harmonis. Jadi kalau suami cari barang, anak laki-laki cari barang, bantu saja. Ini sebagai amal soleh ibu-ibu. Sewaktu membantunya, tidak usah komen cari pakai mata. Bisa, Bu? Ini loh ayah, terus tutup mulut. Aha. Bisa kira-kira, Bu? Kalau sampai kepingin komen, ganti komennya, Bu. Ya, karena laki-laki suka kesel kalau dibilang cari pakai mata. Apalagi ibu-ibu tuh, kalau anak laki-lakinya cari barang, di sana, Nak, di kamar nggak ada, Bu. Ada di kamar nggak ada. Apa kata ibu-ibu? Awas kalau sampai ada, awas. Tuh, kami ibu-ibu sering gitu, Pak. Awas kalau sampai bunda yang dapat, awas ya, awas. Ada ibu pernah begitu? Sering. Padahal memang laki-laki nggak lihat, orang matanya lurus, ya. Jadi kalau ibu mau bantu, boleh komennya diganti gini, Bu. Ini loh ayah, masya Allah, mata laki-laki banget. Nah, itu jauh lebih enak dibanding cari pakai mata gitu. Bapak pernah digilangin gitu sama ibu? Ya, jadi seperti ini. Nah, ini yang perlu kita tahu, karena itu tadi perbedaan laki-laki dan perempuan ini banyak sekali, tapi ini yang sangat dasar sekali, sehingga kadang-kadang waktu kita menikah kan ya kita berekspektasi untuk saling ya membahagiakan, tapi karena tadi ada banyak perbedaan realitanya, loh kok beda ya? Ya. Belum lagi nanti kalau ya ini ada unik nih, ada otak di tengah ini, kalau dibelah ada yang kita sebut putih-putih ini namanya corpus callosum. Izin masih pakai bahasa Latin karena memang kesepakatan internasional di dunia medis nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Latin. Jadi ada corpus callosum. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan juga ada corpus callosumnya, tetapi corpus callosum perempuan lebih tebal 30%. Sehingga otak kiri dan kanannya tersambung lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki. Di mana penelitiannya ya di UCLA oleh Dr. Roger Brodsky PhD, seorang ahli neurolog. Ya. Nah, karena corpus callosum perempuan lebih tebal, ini yang membuat perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul, Bu? Ibu sering begitu, Bu? Sambil gendong anak, masak, suapin anak pertama, ada basah di bawah, kakinya ngepel, bisa, Bu? Pantat ibu tutup lemari, bisa. Nah, itu perempuan banget ya. Naik mobil, suapin anak, masih bisa jawab telepon, pasang alis, nah, itulah perempuan ya. Karena otak tengahnya lebih tebal. Di kantor juga begitu, karena corpus callosum perempuan lebih tebal, maka perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan ya, Bu. Kayak gini ya, Bu. Laki-laki bagaimana? Laki-laki karena lebih tipis, maka ya, jadi para ahli mengatakan gini, otak laki-laki Tuhan buat untuk pekerjaan khusus, pekerjaan yang untuk cepat konsentrasi. Jadi rupanya pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otak laki-laki tambah konsentrasi dan pendengarannya menurun. Itulah makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Itu laki-laki. Maka laki-laki
ya, atau pria, ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, dan sudah di atas 10 menit, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Betul gini Bu? Ibu kalau manggil bapak berapa kali baru bapak nengok Bu? Berkali-kali. Sering kayak gitu Pak. Saya juga begitu Bu, apalagi belum tahu ilmu ini. Suami saya lagi duduk, saya panggil dari belakang, ayah. Satu kali laki-laki itu memang tidak dengar, bukan sengaja tidak mau menjawab, memang sedang konsentrasi Bu. Kami perempuan Pak, kalau satu kali panggil suami nggak jawab, panggilan kedua suaranya naik setengah oktav Pak. Ayah, itu juga belum tentu nengok Bu, karena masih konsentrasi, pendengaran menurun. Panggilan ketiga perempuan Pak, langsung 7 oktav. Ayah. Dan biasanya suami-suami nengok. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak dengar. Itu pun karena konsentrasi. Ibu, ini buat ibu dulu boleh? Maukah ibu saya berikan tips panggil anak laki-laki atau memanggil suami yang sedang konsentrasi dan sewaktu dia menoleh ibu masih cantik? Ibu mau? Saya tanya dulu Bu, ini mahal nih. Mau Bu? Betul? Dipraktekkan ya? Ya. Kalau ibu mau panggil suami yang sedang konsentrasi, ada pekerjaan di depannya, atau anak laki-laki juga yang sedang konsentrasi, dan pada saat dia menoleh ibu masih cantik, maka pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, 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 halo. Laki-laki menoleh kalau nggak ketiga keempat, dan kalau ibu masih cantik pas dia noleh, oh masih cantik. Bisa gitu Bu? Bagaimana ibu-ibu bisa ditiru? Makanya tanya dulu supaya bisa dipraktekkan. Kalau ibu nggak sanggup cara ini, bisa juga dengan cara tidak teriak-teriak panggil suami, tapi datangi dan colek dia. Ayah, satu kali saja itu masih nggak rasa karena sedang konsentrasi, maka colekan kedua baru ayah, kan gitu. Itu juga lebih cantik. Atau ibu kombinasi antara dua cara itu, bisa ya Bu? Insya Allah ya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar saya cerita begini, nggak apa-apa, saya sengaja ulang-ulang. Saya saja Bu udah berkali-kali cerita tentang ini, masih sering lupa kalau laki-laki cepat konsentrasi. Karena suami saya di depan, saya suka panggil dari dapur, masih begitu dari belakang. Ayah, terus langsung inget ilmu ini. Oh iya, otaknya lebih tipis. Jadi tidak perlu panggil sampai 3-4 kali teriak-teriak. Kalau ada ilmunya langsung ingat dan segera merubah strategi. Ini yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena laki-laki sebetulnya lebih banyak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, dan ini perlu konsentrasi. Ya. Contoh misalnya pekerjaan yang seperti ini, bapak-bapak itu fokus, itu bapak-bapak lebih cepat fokus mengerjakan. Jadi ini nggak boleh salah, ini pasang murnya, pasang stroke-nya, pasang. Ibu kebayang nggak kalau suami-suami atau laki-laki sedang bekerja, tetapi matanya yang lebar, misalnya gitu kan, mata laki-laki lurus. Sudahlah lurus, otak tengahnya tipis sehingga dia konsentrasi. Jadi tidak perlu terganggu kecoa lewat, tikus lewat, atau temennya lewat. Ibu kebayang bapak-bapak lagi pasang sesuatu, temennya lewat, hai, maka nggak selesai-selesai kerjanya. Ya, beda sama kita, karena kita memang diminta multitasking. Maka kalau kau ingin suami membantu pekerjaan di rumah, seperti ini akan menyusahkan. Sudah lagi gendong anak, nyetrika, terima telepon, ini nggak bisa pada laki-laki. Ini menurut penelitian, otak laki-laki akan menjadi cepat lelah. Dipaksa iya bisa, cuman cepat lelah. Kita beda ya Bu, perempuan, oh Masya Allah, bisa sambil gendong anak, ini nyusuin anak loh Bu. Bayangin yang dikerjakan motong-motong itu pakai pisau, dan masih bisa terima telepon. Ini perempuan memang, ya. Setrika, masih bisa ikut Zoom, masih bisa terima telepon. Terus gimana dong kalau suami-suami mau bantu di rumah? Bisa Bu, tapi satu-satu. Laki-laki lebih nyaman mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu, seperti ini. Ya, bahkan suami membantu pekerjaan istri di rumah itu sunnah ya, kalau ada waktu lapangnya.
ya sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi satu-satu. Ibu, coba ibu bayangkan kalau ada suami sudah bantu istrinya mencuci seperti ini, dan ingat tadi matanya lurus, otak korpus kolosumnya lebih tipis sehingga cepat konsentrasi. Maka laki-laki akan konsentrasi pada pekerjaan di depan. Terus kalau ibu titip anak yang umur belum 1 tahun, barangkali yang 6 bulan, 8 bulan, duduk di samping bapak ini, anak ini nangis, bapak nggak dengar, atau anak ini jatuh, bapak nggak lihat memang, karena matanya lurus dan tidak dengar. Ini lagi kalau sering ibu-ibu marah, kalau itu tadi anaknya sudah nangis bahkan jatuh, suami ibu nggak lihat, nggak dengar, apa yang dimarahin oleh ibu ini? Ya Allah ayah, baru aja titip sebentar udah nggak dilihat, padahal memang nggak lihat. Ya. Jadi ini pertengkarannya di situ. Jadi bagaimana sebetulnya? Pada saat laki-laki ya seperti ini dia bisa. Tapi nanti kalau ada telepon, ini langsung ditinggalin anaknya, dia akan terima telepon. Laki-laki main sama anaknya seperti ini bisa. Tapi ketika ada telepon dari kantor kan atau dari luar, maka ibu harus segera ambil anak. Biarkan bapak-bapak fokus terima telepon. Karena penelitian mengatakan bahwa laki-laki akan susah, apalagi kalau anaknya masih kecil. Dia terima telepon, anaknya digendong, kadang anaknya merosot, sering kayak gitu. Dan juga ada budaya juga, bapak-bapak mungkin di Indonesia sering bawa anaknya sore-sore, jalan-jalan sore gini karena ibunya mungkin mandi dulu, sholat dulu. Ya, kalau masih kayak gini nih masih nggak apa-apa nih, belum 10 menit ya. Tapi kalau nanti dia sudah cerita asik sama temennya, ini bisa anak nggak kelihatan. Mungkin anak turun ke bawah, mungkin dia jalan ke samping, itu nggak kelihatan oleh bapak. Jadi sekali lagi, ini yang harus difahami. Kenapa? Karena memang settingan otaknya seperti itu. Terus apa yang terjadi pada cinta setelah menikah? Sebetulnya cinta itu tetap selalu ada, karena cinta ini ada di kelenjar pituitary, ya di sini, persis tengah. Coba ibu rasakan dulu, pertemuan dua naik sedikit ke atas. Ini kalau dibor ke dalam, ada kelenjar pituitary. Di antara tugasnya adalah di dalamnya ada hormon-hormon, hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bahagia, hormon rasa nyaman. Bahkan narkotika alam itu ada di sini. Ya, ini dia. Jadi kalau ada orang bilang cinta itu tak pernah padam, itu betul. Tapi cinta sering tak pernah paham. Nah, itu juga betul. Maka kita harus tahu juga caranya keluar hormon ini. Ya, hormon ini ada 4 sekawan. Ya, ini nggak perlu kita hafalkan, tetapi 4 sekawan ini bisa keluar secara alami dengan tersenyum. Izin Bapak Ibu boleh senyum sebentar supaya keluar hormon ini. Hormon bahagia, hormon cinta bisa keluar kalau sudut kanan kiri seimbang. Karena ada orang senyum cuma sebelah aja Bapak Ibu, yang mukanya kayak gini. Orang yang senyum mukanya cuma sebelah doang, Bu. Itu bukan hormon cinta yang keluar, hormon stres. Dan kata para ahli, supaya hormon cinta ini keluar, kalau Bapak Ibu senyum, mohon tahan minimal 7 detik. Boleh Bapak Ibu izin senyum lagi? Ayo senyum, senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Masya Allah. Kenapa harus 7 detik? Karena ada orang senyum cuma 2 detik, bukannya begini dong. Cuma 2 detik, Pak. Sudah 2 detik miring pula lagi. Hormon ini juga bisa ya keluar selain senyum, tertawa. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya datang cerita lucu, dia udah ketawa, tolong Bapak Ibu ikut ketawa juga. Jangan terlalu dipikirin apa lucunya gitu, ketawa aja cukup supaya anak senang. Ya tahu ya Bapak Ibu ya. Ngomong-ngomong soal senyum, kadang-kadang begini, izin Bapak, saya juga baru belajar tahun 2006 dan akhirnya setelah tahu jadi tambah cinta sebetulnya. Apa? Rupanya banyak istri-istri kecewa kalau suami datang, ya Pak, terus kami senyum kan, ayah. Ibu pernah begitu sama suami? Terus apa yang terjadi? Bapak senyum? Jadi begini, laki-laki apabila baru sampai di satu tempat,
10 menit sampai 15 menit pertama. Karena ada hormon testosteron di wajahnya, maka ya laki-laki cara menyimaknya begini, apapun perasaannya 10 menit sampai 15 menit pertama bila sampai di satu tempat, walaupun istrinya sudah senyum, laki-laki seperti ini. Coba ingat-ingat dulu. Nanti setelah 10 menit baru bapak bisa senyum. Suami saya agak lama dikit pak, 13 menit. Ini yang sering karena kami nggak ngerti, berantemnya di sini. Ini antara ya, ekspektasi dan realita nih. Kita cium tangan. Kalau nggak punya ilmu, lihat muka suami yang rata kayak gini, mulai kecewa. 5 menit senyum, menit ke-6 mulai salah sangka. Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita berubah, yang tadinya senyum cantik langsung ibu menit ke-7 mukanya begini. Buat ibu-ibu yang vokal, kayak saya orang Bugis agak vokal di Uluri waktu itu. Saya bilang sama suami saya, kalau nggak suka pulang jangan pulang. Terus suami saya bilang, siapa yang nggak suka pulang? Itu mukanya nggak ikhlas banget. Terus apa kata suami saya? Salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Karena saya nggak tahu pak, laki-laki 10 menit sampai 15 menit mukanya kayak gini. Kami perempuan pak, karena ada hormon estrogen, maka wajah kami lentur. Kami nggak perlu 10 menit pak, 10 detik saja perempuan pak mendengar orang bicara itu mukanya bisa berganti 6 kali. Ini perempuan. Ya kasih bu. Apa kabar bu? Baik. Tahu nggak apaan? Kan gitu kan, kan? Yang benar masa. Itu kami pak. 10 detik 6 kali. Kami menyangka laki-laki juga bisa kayak kami. Ternyata enggak. Ya, 10 detik. Tapi inilah cantiknya perempuan pak. Cantik perempuan kalau mukanya apa? Ibu mau punya teman perempuan mukanya rata? Kan enak. Apa kabar? Besok ada Bapak mau suami istri bapak jemput bapak begini mukanya? Kenapa baru pulang? Udah gitu habis sholat isya pakai mukena putih. Apa juga mukanya rata. Ibu juga sambil begini kayak. Anak-anak juga nggak suka kalau muka ibunya rata. Lanang mandi sekarang. Jadi ini memang cantiknya perempuan. Sama tadi juga, ini juga gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Tepuk tangan bapak dulu. Anak sekarang bilangnya apa? Cool banget. Waktu di awal kita ketemu kan begitu sama suami ibu. Coba ibu ingat-ingat waktu ibu dilamar. Saya waktu dilamar, suami datang kan gitu ya. Kan waktu datang belum 10 menit kan. Karena kadang-kadang kita perempuan suka ngintip-ngintip lewat jendela pak. Pas kita lihat muka calon suami kita, ya Allah, cool banget. Pas udah nikah, kenapa begitu terus? Makanya perlu belajar. Kalau capek deh. Ini ganteng ya bu. Bisa terima bu, suaminya begini bu? Saya tanya dulu, ibu bisa terima? Dengan ikhlas? Dan cuman paling lama 15 menit. Sampai di rumah, mukanya masih rata kayak gini. 10 sampai 15 menit. Setelah 15 menit, dia mulai senyum, dia sudah mulai cerita-cerita, itu laki-laki. Atau ibu mau suami ibu baru buka pintu sudah begini, Assalamualaikum. Ibu mau suami ibu gitu. Bunda, ayah kangen banget. Ibu mau suami gitu. Pilih mana? Yang begini atau yang sexton coy? Ibu pernah dijemput suami? Seneng dijemput suami? Seneng bu. Tapi pas buka mobil, muka mereka begini.
Saya kalau di WA suami, saya jemput kamu, ya Allah bahagia banget Pak. Minta izin sama teman-teman dokter, aku pulang duluan ya, suami aku jemput aku. Turun lift masih bahagia, masih gembira karena dijemput. Jalan di koridor masih senang. Cari di parkiran masih senang. Pas buka pintu mobil, suami begitu di depan kemudi. Assalamualaikum, selam. Terus cium tangan. Lupa, sebelum ngerti, saya kesel. Apa saya bilang? Tahu gini naik taksi. Memang kita perempuan suka julid, Pak. Julidnya pakai kol-kola, Bu. Julid. Karena nggak ngerti. Ya. Terus kata suami saya, loh, katanya kamu senang dijemput. Ya, tapi kayaknya nggak ikhlas tuh mukanya. Tahu gini aku nebeng teman. Yang tadinya mungkin setelah itu mau diajak makan, nggak jadi. Karena bertengkar seperti ini. Tapi kalau saya pikir, lebih baik suami saya begini mukanya waktu jemput saya, daripada pas buka pintu, tuh suami begini gaya-gaya. Pilih mana, Bu? 5 ya, Bu? Paling lama 15 menit udah tenang aja, Bu. Masya Allah. Ini yang membedakan ini. Ya, ini nggak boleh lagi berantem karena ini, ya. Nggak boleh lagi berantem karena ini, Bu. Dan juga nggak usah berpikir ganti suami, percuma. Karena akan begini juga. Bapak juga begitu. Mending ya dibikin mesranya dengan belajar. Nah, gitu, ya. Kembali tadi. Jadi hormon bahagia, hormon cinta ini bisa keluar lewat senyum, tertawa, ya. Ibadah, habis ibadah tanpa terasa hormon ini keluar. Ini yang muslim habis sholat, ya, teman-teman agama lain ada ibadahnya itu keluar, ya. Terus bergerak, nyanyi, apalagi yang memang hobi nyanyi. Saya ya sedikit-sedikit lagu. Jadi dulu kalau lagi kesel sama suami lagi nonton TV gitu ya, ada suami di sini. Ceritanya mau cari perhatian dengan cara nyanyi sambil juga pelipur lara. Ibu tahu kenapa saya? Gara-gara saya nggak tahu otak suami yang mukanya rata, terus kalau lihat sesuatu lurus. Ibu tahu lagu saya? Sambil cuci diri. Cuci. Masih terus nonton TV. Rupanya nggak denger jenderal. Fokus. Tapi saya nggak kalah. Emang itu lagu pertama. Lanjut naik lagu sambil nyetrika. Lelah. Dia sadar itu pun lagunya udah lagu gembira, Pak. Bapak tahu lagunya apa? Amin. Baru suami saya
lagu apa? Tapi tetap nggak peduli, langsung saya nyanyi. Jangan. Jadi ini untuk bikin romantis sedikit. Karena memang baru tahu kalau oh laki-laki bukan sengaja mengacungkan kita. Kadang-kadang dia juga nggak ngerti. Kamu tuh marahnya sama saya kenapa sih? Kata suami saya. Tapi setelah ini saya juga ya kalau sedang sedih nyanyi-nyanyi aja kayak gitu kok. Ya, kadang-kadang 6 lagu sedih, lagu ke-7 masuk lagu gembira, kadang 9 lagu sedih. Tapi ini semua akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia seperti itu. Ya. Kemudian apalagi bermain. Makanya yang punya anak laki-laki jangan heran mereka senang main karena bermain buat anak laki-laki mengeluarkan hormon-hormon ini gitu. Dipuji, bahkan memuji ini juga mengeluarkan hormon bahagia ya. Kemudian dibelai atau membelai, terus apa lagi ditemani, menemani, kemudian dilayani, melayani, dan juga dikasih hadiah atau memberi hadiah. Ini semua akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia, hormon cinta, ya, hormon kasih sayang, ya, masya Allah. Dan tentunya sebelum kita bisa buka sesi tanya jawab barangkali ya. Tadi kalau perempuan Allah berikan keutamaan di korpus kolosum yang lebih tebal, laki-laki ya Allah berikan ini. Ini namanya hipotalamus. Ada di tengah. Perempuan ada hipotalamusnya, laki-laki juga ada hipotalamusnya. Hanya hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau ini hipotalamus laki-laki, perempuan sebesar ini kurang lebihnya. Apa fungsi hipotalamus? Sebetulnya banyak, tapi ada 4 yang penting. Ya. Pertama, pusat menjaga keamanan. Secara fitrah Allah membuat laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Bahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan karena Allah ciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Ya, ini. Seperti ini. Ya, jaga keamanan apa? Keamanan dirinya, keamanan anaknya, keamanan istrinya, keamanan rumah, keamanan ekonomi. Kalau Bapak berposisi untuk menjaga keamanan negara, oh itu jagonya laki-laki. Untuk ini, maka laki-laki bahwa sadarnya selalu ingin dianggap pahlawan keluarga oleh istri. Mungkin di kantor, di tempat kerja banyak yang tidak menganggap, tapi dia mau pulang ke rumah sebagai pahlawan. Kan ini juga laki-laki selalu ingin kursinya tuh sendiri, kursi makannya sendiri. Ibu seperti itu Bapak. Akhir khusus, piring khusus, sendok khusus, gimana Bu? Sudah buat gitu? Bukan egois, memang karena tuntunan hipotalamus ini. Buat Bapak, ini memang seperti ini. Ya. Nah, ini. Terus, ini juga yang kadang-kadang laki-laki sering juga tuh, ibu pernah nggak jalan-jalan sama suami? Waktu jalan-jalan, Bapak ya, berapa kali ya ke tempat yang kalau kita mau datangi. Biasanya perempuan gimana Pak? Bu, kalau mau cari alamat, mampir tanya. Minggir mas, minggir mas, minggir mas, bilang sama suami gitu. Kata suami mau ngapain? Pokoknya minggir. Oh, sudah diminggirkan mobilnya, kita buka jendela, tanya sama orang lain. Maaf, kadang kita tanya sama tukang parkir kan. Mas, jalan kamu dari mana? Kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran belok kanan. Saya bilang sama suami kan, ayah lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami Bu? Udah tahu. Rupanya kalau kita seperti itu melakukan tindakan seperti itu, laki-laki bawah sadarnya tersinggung. Dia merasa ibu lebih percaya laki-laki lain dibanding. Maka kalaupun mau tanya, minta izin. Ayah, aku bantuin tanya ya. Kalau suami bilang nggak usah, udah nggak usah, nikmati aja jalan-jalan nyasar rame-rame berdua gitu. Paham ya Bu? Baik. Terus apa lagi? Ini pusat makan dan minum. Nah,
Makanya buat para istri, perhatikan makan minum suami dan juga anak laki-laki. Ya, pandang ya, menasehati anak laki-laki dalam keadaan lapar dan haus. Ibu siapa yang punya anak laki-laki? Ibu kalau menasehatin sambil makan, ya. Ngobrol sama suami juga sambil makan. Cuman Bu, ibu masih ingat tadi para laki-laki yang lulus ini, ya, kayak gini. Ibu pernah diajak makan berdua sama suami di restoran tanpa mau anak-anak? Kalau ibu makan sama suami berdua, ya, lebih baik ibu duduk depan suami. Karena kalau ibu duduk samping suami, percuma ibu cantik dia nggak lihat. Malah bapak nggak sengaja lihat ibu yang di meja depan. Nggak sengaja Pak. Bapak lagi makan, angkat kepala, ada ibu di meja depan orang lain. Nggak sengaja tuh. Karena ibunya, istrinya di samping. Saya pernah begitu duduk. Lihat. Karena saya di samping Pak. Laki-laki nggak sengaja, orang matanya lurus. Dia nggak lihat istrinya, dia lihat itu. Setelah tahu ilmu ini Pak, pokoknya kalau lagi diajak makan berdua, saya duduk di depan suami, supaya suami waktu angkat kepala dia lihat muka saya, dan saya tutupi ibu yang di belakang saya. Ya, kalau lagi makan bareng gitu, kecuali kalau sama anak, biarin anak di depan bapaknya ya, anaknya yang nutupin. Jadi ini pusat ya, makan minum, maka perhatikan makan suami. Mudah-mudahan di Lampung tidak kejadian seperti ini. Kalau di kota besar di Jakarta, mulai banyak istri-istri males siapin makan suami, gara-gara mereka sudah ikhtiar atau usaha menyiapkan makan suami, tapi suaminya terlanjur makan juga di luar, nggak dimakan. Ya, banyak ibu-ibu tuh gitu, percuma Pak Isa, disiapin nggak dimakan. Tapi sebetulnya tidak percuma, karena otak laki-laki otomatis sampai di rumah, salaman istrinya, datang ke mejanya, taruh semua barang-barang. Waktu bapak taruh barang-barang, nggak usah jadi sana ya. Habis itu ke meja makan, buka tudung saja, itu otomatis. Kalau pas buka ada makanan, itu langsung cocok di otak laki-laki. Yang khasnya buka tudung saji kosong. Walaupun nggak dimakan, tetapi ini sudah sangat berarti. Kalau bapak nggak makan, bapak langsung masuk kamar atau mandi, ya sudah, ibu tinggal tanya, gimana ayah, masih mau makan? Nggak usah, masukkan aja kulkas. Besok panasin lagi, pajang lagi, gitu ya. Paham tentang ini? Ini juga pusat tidur. Maka jangan heran banyak kita ngobrol-ngobrol sama suami di tempat tidur, belum selesai istrinya ngobrol, bapak sudah tidur. Ada yang gitu? Itu bukan sengaja. Memang pusat tidur laki-laki lebih lebar 2,5 kali daripada perempuan. Perempuan cuma segini. Bahkan ada penelitian Profesor Ruben Blue dari University of Pennsylvania mengatakan begini, laki-laki, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati, cuma 30% yang hidup. Perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Itu perempuan, cuma 10% yang off. Itulah perempuan sewaktu tidur terus-menerus menerima informasi dari sekelilingnya, Bu. Jadi perempuan kalau tidur sering merasa tidak tidur, betul? Karena dengar anak nangis, ada anak ketok-ketok pintu, bapak mendengkur, itu karena perempuan, itulah tidurnya perempuan itu. Banyak ibu merasa aku nggak bisa tidur, Bu Aisyah, kenapa? Kalau aku tidur aku dengar semuanya. Itulah tidurnya perempuan. Karena memang Allah minta perempuan selalu siap sedia apabila ada anak sakit langsung terdengar, atau suami tiba-tiba batuk langsung kita bangun. Cuman sebulan sekali saja, 2 bulan sekali aja perempuan tertidur dalam banget, udah capek banget. Laki-laki 70% aktivitas listriknya mati, 30% aktivitas listriknya hidup. Untuk apa? Mendengarkan suara di luar rumah. Di luar rumah. Jadi bapak-bapak tidak dengar suara di dalam kamar, tetapi mendengarkan suara di luar rumah. Sayangnya kamar pakai AC, jadi kedap. Dulu waktu di awal-awal saya menikah belum ada AC gitu ya, tentu tinggal di Jogja. Waktu anak saya lama, masih kecil, nangis, suami saya tidak bangun, tapi waktu alarm motornya bunyi, dia loncat. Karena memang 30% otak laki-laki untuk menjaga keamanan di luar rumah, itu pembagian tugas sendiri. Dulu Pak, ingin maaf, karena nggak ngerti, jengkel kami sebagai istri-istri. Terus dalam hati ngomongnya gini, anaknya bangun aja, ya.
Anaknya nangis, dia nggak bangun. Motornya bunyi, dia loncat gitu. Itu kita menganggap laki-laki ya kayaknya egois, padahal ini karena settingan otaknya. Bisa tahu? Untuk itu kalau ibu belum sempat rapikan kamar ya keluarga, belum sempat ruang tamu dirapikan, belum sempat dapur dirapikan, paling tidak kamar tidur dirapikan. Karena laki-laki semakin buka kamar, kepalanya waktu lihat kamar tidur yang rapi, bersih, wangi, tempat tidur rapi, bersih, wangi, itu cocok sekali dengan otak hipotalamusnya. Ya. Dan tentunya istri-istri sebagai teman tidurnya tetap harus juga rapi, cantik, wangi, glowing. Pakai lipstik ya Bu ya? Supaya nggak pucet-pucet amat gitu. Karena laki-laki tengah malam sewaktu bangun, dia senang sekali lihat wajah istrinya. Sekilas saja gitu. Saya Bu, supaya bibir tetap merah sampai subuh, saya sering pakai lipstik Arab. Ibu tahu lipstik kan? Yang warna hijau itu. Itu sampai subuh nggak luntur Bu. Dan saya pakai minyak wangi, makanya saya suka bikin minyak wangi ya seperti ini. Karena laki-laki memang seperti itu, pusat tidurnya lebih lebar, tapi tengah malam bangun, sekilas dia lihat istrinya, kalau istrinya cantik, dia senang. Lihat istrinya mukanya merona, mulai ada minyak-minyak keluar, bibirnya merah, walaupun agak nganga-nganga sedikit. Terakhir, izin mohon maaf harus dipaparkan juga, hipotalamus pusat syahwat diri. Dan laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Maka apabila kita perempuan tidak ada larangan syar'i, tidak sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang hamil besar misalnya ya, atau tidak sedang sakit, tidak sedang ada masalah di organ reproduksi, maka apabila suami mengajak ibadah hubungan intim suami istri, disinilah harus kita segera siap. Dilarang menolak, kan dikatakan dalam Islam malaikat melaknat kita istri, padahal malaikat tidak ada nafsu. Ibu sering dibangunkan bapak dengan lari. Untuk apa? Main sholat tahajud Bu, main apa? Sholat tahajud dulu. Paham ya Bu ya? Jadi sekali lagi inilah yang kita perlu pahami. Bapak juga sudah mulai memahami ibu, ibu memahami bapak ya.